Perkenalkan, nama saya Nadia Tikasari dari kelas 11 AKL 2 sebagai Soekarno. Perkenalkan, nama saya Azza Abidatin Vitalia dari 11 AK1 sebagai Muhammad Hatta. Perkenalkan, nama saya Niram Dwi Safara dari 11 AK2 sebagai Ahmad Suparjo. Perkenalkan, nama saya Najwa Rizky Cynthia Putri dari 11 AKL 2 yang sebagai Iwa Kusumantri dan C. Sinji. Perkenalkan, nama saya Evina Hidayati dari kelas 11 AK1 berperan sebagai Darwis dan juga Ibu Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Maulia Mismalila dari 11 AK2 berperan sebagai Yusuf Kunto dan PM Dia. Perkenalkan, nama saya Lulul Maknuna dari 11 AK2 sebagai Sutan Syahril dan Sayutin Mari. Perkenalkan, nama saya Esa Syafa Khurunisa dari 11 AKL1 berperan sebagai Khairul Saleh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rahmatalaisi dari 11 AKL2 berperan sebagai Soekarno. Perkenalkan, nama saya Oktar Gator Ais dari 11 AK3 berperan sebagai Wikana. Pada 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat, diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Saleh. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum. Memangnya apa itu, Bung? Barusan saya dan Sultan Syahir mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita sekarang sedang penuh kekuatan. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan kali ini untuk segera memerdekakan kemerdekaan. Maka dari itu, marilah kita menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita bisa menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Darius benar, sebab kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta Insinyur Soekarno dan Hatta untuk segera memutuskan. Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Terima kasih atas informasinya. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat pada pertemuan itu. Datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta dan Ahmad Suparjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa dengan saudara kemarin? Begini, Bu, tadi saudara Khairul Saleh dan Sukarni mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami para pemuda memutuskan untuk rapat dan hasilnya adalah agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis itu benar, namun sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan terlebih dahulu oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno segera memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang, sebab kemerdekaan ini adalah hak kita, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami datang kemari dan mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari tepat pada tanggal 16 Agustus 1945. Baiklah, sementara ini saudara Darwis dan Wikana kembali dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan menghubunginya kembali dengan rekan saya. Baik, terima kasih, Bu. Kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul ke kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi?
Kemungkinan kita tidak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut karena hal itu sangat mendesak dan terlalu terburu-buru. Benar, menurut saya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, kita harus mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini dulu. Sementara itu, menjelang 16 Agustus, tepat pukul 1 Indonesia bagian Barat di Asrama Barperti, Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sundanco Singgi, dan Khairul Saleh. Nampaknya bahwa orang tua tak akan mengikuti kita walaupun sudah besar seperti tadi. Kita harus keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari Jepang? Bagaimana? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika Rengas Dengklok, salah satu kota di Kawe dan di Karawang, kertas peta yang dibawa oleh Sundanko Sugento, lokasinya berada di Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Gai dan peta di Jakarta. Para pemuda pun mensetujui ide Sundanco Singgi tersebut. Tepat pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju ke Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Insinyur Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sundanco Singgi. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta sehari penuh berada di Rengas Dengklok. Begini, sebelumnya maaf membawa saudara sekalian kemari dengan paksa. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mohon pertimbangannya. Mohon bersabar, Bu Sukarni. Saya tahu golongan muda tidak sabar, namun semuanya butuh waktu. Benar sekali, kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saudara sekalian tidak perlu khawatir dengan semuanya. Upaya para pemuda menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil karena wibawa dan karismatik keduanya. Para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sundanco Singgi mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan segera setelah saya kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan kembali ke Jakarta secepatnya. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto akan mengantarkan saudara dan sekretaris pribadi Anda ke Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Hatta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para golongan muda. Proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Sukarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun, setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Sukarni menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Setelah pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke kediaman Laksamana Maida, di sana sudah ada BM Dia dan surat kabar Asia Raya. Namun, Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara Ahmad Subarjo dan saudara Iwa kemari? Kami datang kemari untuk mengajak saudara-saudara sekalian ke rumah Laksamana Maida. Di sana sudah ada Insinyur
Soekarno dan Muhammad Hatta dan anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kita tidak akan ke sana. Bukankah ada kesepakatan sama sekali untuk ke rumah Laksamana Maida? Saudara Soekarno benar. Kami tidak ada perjanjian untuk mengakui Laksamana Maida terlebih dahulu. Bukan begitu, Saudara Wigana. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan kedutaan Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian datang dan ikut berunding. Minimal waktu dari kalian saja. Kemudian para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Sukarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maida tersebut. 17 Agustus 1945 dini hari di ruang makan dalam Rumah Laksamana Maida, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Randes, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suebarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dapat disampaikan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, apakah semuanya setuju? Setuju! Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Ya, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam melakukan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju! Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melakukannya? Di rumah Bung Karno. Setuju! Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi, pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan ini telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.